Perkenalkan, nama saya Leonardus Jackson Dangur, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hukum Archimedes. Mengenai apa itu hukum Archimedes, simak penjelasan berikut. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kapal yang berat dapat terapung di atas air? Jawaban pertanyaan ini dapat ditemukan pada hukum Archimedes. Lantas, apa itu hukum Archimedes? Hukum ini ditemukan oleh Archimedes sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Hukum ini berbunyi, ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat air atau fluida, benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada dua poin penting pada bunyi hukum tersebut. Yang pertama, gaya angkat. Gaya angkat adalah gaya yang mendorong benda ke atas ketika berada di dalam air. Gaya ini membuat benda terasa lebih ringan. Lalu, poin kedua adalah berat zat cair yang dipindahkan. Ketika Anda memasukkan benda ke dalam air akan berpindah atau naik permukaannya. Berat air yang berpindah ini sama dengan gaya angkat yang dialami benda. Itulah mengapa kapal laut dapat mengapung di atas air, karena kapal yang berat tersebut memindahkan volume air yang besar, sehingga menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk menahan berat kapal. Kapal laut merupakan salah satu penerapan hukum Archimedes ini. Di dalam hukum Archimedes terdapat beberapa rumus. Dan rumus ini digunakan untuk menghitung gaya angkat. Dengan rumusnya adalah Fa sama dengan Rho kali V kali G. Fa di sini adalah gaya angkat atau yang dalam satuan Newton, dan Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu V adalah volume benda yang tercelup ke dalam air dengan satuan meter kubik. Lalu ada G, yaitu percepatan gravitasi yang biasa kita gunakan sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Lalu di dalam hukum Archimedes terdapat 3 konsep penting yang harus diketahui, yaitu konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama, konsep terapung. Benda yang terapung ketika gaya apung yang bekerja pada benda lebih besar daripada berat benda. Ini terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dalam hal ini, sebagian volume benda tercelup ke dalam fluida dan berat fluida yang dipindahkan sama dengan berat benda. Jika dituliskan secara matematis, dalam konsep terapung ini, Fa lebih besar dari W, atau gaya apung lebih besar daripada berat benda. Lalu, rho benda lebih kecil dari rho fluida, atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Lalu, konsep melayang. Benda melayang ketika gaya apung yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Ini terjadi ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dalam hal ini, seluruh volume benda tercelup ke dalam fluida. Jika dituliskan secara matematis, dalam konsep melayang ini, Fa sama dengan V, atau gaya apung sama dengan berat benda. Lalu, rho benda sama dengan rho fluida, yakni massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Lalu, konsep tenggelam. Benda tenggelam ketika gaya apung yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Ini terjadi ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Dalam hal ini, seluruh volume benda tercelup dalam fluida, tetapi berat fluida yang dipindahkan lebih kecil daripada berat benda. Secara matematis dapat ditulis, Fa lebih kecil dari V, atau gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Lalu, rho benda lebih besar dari rho fluida. Massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Berikutnya, untuk agar kita dapat memahami hukum Archimedes ini lebih baik, saya memberikan 2 contoh soal. Dan 2 contoh soal ini berbeda kasus. Contoh soal yang pertama itu ketika benda terapung. Saya baca soalnya. Sebuah balok kayu dengan volume 0,5 meter kubik terapung di atas air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapa gaya apung yang dialami balok kayu tersebut? Kita tahu rumus dari gaya apung adalah massa jenis zat air dikali volume benda tercelup dikali percepatan gravitasi. Massa jenis tadi adalah 1000 kg per meter kubik, lalu volume benda yang tercelup sama dengan 0,5 meter kubik, lalu percepatan gravitasi kita tulis 10 meter per second kuadrat sebagai pembulatan. Jadi, gaya apungnya adalah 1000 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 5000 Newton.
Jadi gaya apung yang dialami balok kayu adalah 5.000 Newton. Contoh soal kedua dengan kasus benda tenggelam sebagian. Saya baca soalnya. Sebuah benda memiliki volume 2 meter kubik. Ketika dimasukkan ke dalam air, setengah dari volume benda tersebut tenggelam. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah gaya apung yang bekerja pada benda tersebut. Kita tahu bersama, rumus dari gaya apung ini adalah massa jenis zat air dikali volume benda tercelup, lalu dikali dengan percepatan gravitasi. Dan dalam soal, volume benda tercelup itu hanya sebagian. Artinya, volume benda tercelup adalah setengah dari volume benda tersebut. Jadi, volume benda tercelup sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1 meter kubik. Langsung kita masukkan saja angka-angka tersebut ke dalam persamaan FA sama dengan rho kali V kali G. Jadi gaya angkat sama dengan gaya apung sama dengan 1000 dikali 1 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. Jadi gaya apung yang bekerja pada benda tersebut adalah 10.000 Newton. Sekian saja dari saya, terima kasih.